Kebutuhan oksigenasi adalah kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh untuk mempertahankan kehidupan dan aktivitas berbagai organ atau sel. O2 adalah komponen gas dan unsur vital dengan atau proses metabolisme untuk kelangsungan hidup sel-sel tubuh. Tujuan oksigenasi adalah untuk kelangsungan metabolisme tubuh dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan berbagai aktivitas sel tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor oksigenisasi. 1. Faktor fisiologi. Terdapat menurunnya kemampuan mengikat O2, menurunnya konsentrasi O2, hipovolemia menyebabkan tekanan darah menurun, meningkatnya metabolisme kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada. 2. Faktor perkembangan. Terdapat bayi prematur menyebabkan survak, bayi atau balita menyebabkan resiko ISPA merokok, paus atau remaja menyebabkan resiko ISPA plus merokok, dewasa muda atau pertengahan diet yang tidak sehat mengurangi aktivitas stres, dewasa tua sampai dengan kansa tua. 3. Faktor lingkungan. Terdapat tempat kerja atau polusi, suhu lingkungan, ketinggian tempat dari permukaan laut. 4. Faktor perilaku. Contohnya nutrisi, obesitas, menurunnya ekspektasi paru, gizi buruk, anemia, diet tinggi lemak, aterosis, ekspresi peningkatan kebutuhan O2, merokok, nikotin, pasangan APD, fresh dan konean, spanabosis, intak, nutrisi, fats menurun, penuaan HB, kecemasan, metabolisme meningkat. Adapun jenis-jenis oksigenisasi, yang pertama, oksigen dalam bentuk gas. Oksigen yang tersedia dalam bentuk gas biasanya disimpan dalam tangki berbagai ukuran. Untuk tangki berukuran besar, Anda bisa menyimpannya di rumah. Jika Anda aktif berkegiatan di luar rumah, Anda dapat menggunakan tangki oksigen yang berukuran lebih kecil. Gunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh untuk mempertahankan hidupnya dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Yang kedua, oksigen cair. Oksigen berbentuk cair juga bisa disimpan di dalam tangki. Bentuknya yang cair membuat kadar oksigen di dalamnya jauh lebih tinggi. Maka itu, kandungan oksigen cair di dalam tangki biasanya lebih banyak dibanding dengan bentuk gas. Yang ketiga, konsentrator oksigen. Konsentrator oksigen bekerja dengan cara mengambil udara dari luar, memprosesnya menjadi oksigen utuh, dan membuang gas atau komponen lain dari udara yang diambil. Keuntungan dari alat ini adalah lebih murah dan penggunaannya tidak perlu mengisi ulang tangki oksigen. Yang keempat, terapi oksigen hiperbarik. Terapi ini dilakukan dengan cara memberikan oksigen murni di dalam ruangan bertekanan tinggi. Pada ruangan tersebut, tekanan udara akan ditambah 3-4 kali lebih tinggi dibanding tekanan udara normal. Metode ini dapat mengantarkan oksigen lebih banyak ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Kesimpulan, oksigenisasi merupakan metode pengobatan dengan oksigen untuk mengatasi kondisi tertentu. Pemberian oksigenisasi dapat dilakukan menggunakan selang yang ditaruh di depan hidung, sungkup yang menutupi hidung dan mulut, atau ruangan dengan tekanan oksigen yang tinggi. Jadi materi yang kedua ada perawatan luka. Perawatan luka adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis luka. Contoh yang pertama, luka berdasarkan sifat kejadian, yaitu ada luka disengaja, contohnya sesar dan apindis. Yang kedua, luka yang tidak disengaja, contohnya luka tertutup memar dan luka terbuka yang mengeluarkan darah. Luka berdasarkan penyebab, contohnya ada dua, yaitu luka mekanik dan luka non-mekanik. Berikut contoh luka mekanik. Yang pertama ada pulnus-sisum, yaitu luka sayat akibat benda tajam. Yang kedua ada pulnus contusum, yaitu luka memar akibat benda tumpul. Yang ketiga ada pulnus carceratum, yaitu luka sobek akibat terekam mesin. Yang keempat ada pulnus costum, yaitu luka tusuk yang kecil di bagian luar. Yang kelima ada pulnus morsum, yaitu luka gigitan yang tidak jelas bentuknya. Yang keenam ada pulnus soldatum, yaitu luka tembak akibat tembakan peluru. Yang terakhir ada pulnus abrasio, yaitu luka terkikis pada bagian luka. Berikut contoh luka non-mekanik. Yang pertama ada luka akibat zat kimia, yang kedua ada luka radiasi, yang terakhir ada luka akibat sengatan listrik. Berikut ada 4 tahapan penyembuhan luka. Yang pertama ada tahap hemostasis.
dengan jaringan parut pada luka. Tahapan terakhir ada tahapan penguat jaringan, yaitu luka sudah mulai tertutup. Di dalamnya terjadi penguatan jaringan sehingga luka terasa gatal. Materi yang ketiga ada prinsip pemberian obat. Yang pertama ada peran perawat dalam pemberian obat. Yang satu, perawat terampil dan tepat dalam pemberian obat. Yang kedua, tidak sekedar memberikan obat diminum atau melalui injeksi, namun juga mengobservasi respon pasien terhadap pemberian obat. Yang ketiga, pengetahuan tentang manfaat dan efek samping obat. 5 prinsip benar dalam pemberian obat, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis obat, benar waktu pemberian, dan benar cara pemberian. Penjelasannya: 1. Benar pasien. Contohnya, pastikan dengan mengecek identitas pasien dan meminta pasien menyebutkan namanya. 2. Benar obat, yaitu 1. Dipastikan klien menerima obat yang telah diresepkan. 2. Tanggung jawab perawat untuk mengikuti perintah yang tepat. 3. Label obat harus dibaca 3 kali untuk menghindari kesalahan. 4. Lihat botol dan kemasan obat. Penjelasan: benar dosis obat, yaitu 1. Dosis yang diberikan oleh pasien tertentu. 2. Perawat harus menghitung setiap dosis obat secara akurat. Ada benar waktu pemberian obat, yaitu saat di mana obat yang diresepkan harus diberikan. Dosis obat harian diberikan pada waktu tertentu. 2. Beberapa obat diberikan sebelum makan dan sesudah makan. Ada beberapa cara pemberian obat. Yang pertama itu